sikap mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Taurat dan kepada Nabi Isa alaihi salam berupa Injil, di mana mereka yang digambarkan di dalam ayat yang lain yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Mereka beriman terhadap sebagian, akan tetapi kufur terhadap sebagian yang lain. Kalau ayat-ayatnya itu menyenangkan mereka, maka mereka mengimaninya. Tapi kalau ayat-ayatnya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka kufur, tidak mau untuk mengimaninya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, apalagi dengan sifat-sifat mereka yang seperti itu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan mereka itu aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dalam keadaan sehat, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Ma'idah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tempat pelarian di dalam upaya untuk mendapatkan hukum yang lebih ringan, padahal sesungguhnya mereka tidak ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus di antara mereka. Bagaimana sikap mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan, mengikuti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil,
manakala itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, akan tetapi mencoba untuk menghindarinya manakala tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau yang berkaitan dengan pembesarnya mereka ambil yang ringan, akan tapi kalau berkaitan dengan yang masyarakat jelata mereka ambil yang berat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka adalah aulia bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia termasuk ke dalam golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Sebab nuzul, sebab turun dari ayat ini ada beberapa riwayat. Di sini dikutip, pertama akhraja Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi an Ubadah bin Samit. Ibnu Ishaq, juga Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim serta Al Baihaqi itu meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, lamma harabat Banu Qainuqa nasabat bi amrihim Abdullah ibnu Ubay bin Salul wa qama dunahum wa masya Ubadah ibnu Samit ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra'a ila Allah wa ila rasulihi man halafahum. Ketika Banu Qainuqa itu memerangi, jadi ketika kami memerangi Banu Qainuqa, maka kemudian di situ kita akan dapatkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada di golongan mereka. Dalam hal ini Ja'a Ubadah ibnu Samit min Bani al-Khazraj ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah bin Samit, ketika beliau itu datang dari Bani al-Khazraj, faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya saya mempunyai beberapa mawali, orang-orang dekat dari kalangan Yahudi, jumlahnya banyak, kasirun adadukum, wa inni abra'u ilallahi wa rasulihi min walayati Yahudin wa atawallallahu wa rasulah, dan saya berlepas diri dari wilayah mereka, dari berkasih-kasihan dengan mereka, jadikan mereka itu pelindung, dan hanya saya jadikan Allah sebagai pelindung saya dan Rasulnya. Maka kata Abdullah bin Ubay, inni rajulun akhafud dawair la abra'u min muwalati mawali. Saya ini seorang yang khawatir akan terjadinya bencana, sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya tidak akan berlepas diri dari menjadikan mereka itu sebagai teman dekat. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Ubay, yang kemudian turun tentang ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya.
Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah memaparkan tentang perilaku dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bagaimana mereka itu menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka yang memusuhi Rasulullah, tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Taurat, dan kepada Nabi Isa alaihi salam berupa Injil, di mana mereka yang digambarkan di dalam ayat yang lain, yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd, mereka beriman terhadap sebagian akan tetapi kufur terhadap sebagian yang lain. Kalau ayat-ayatnya itu menyenangkan mereka, maka mereka mengimaninya. Tapi kalau ayat-ayatnya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka kufur, tidak mau untuk mengimaninya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, apalagi dengan sifat-sifat mereka yang seperti itu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan mereka itu aulia. Wali itu mempunyai beberapa macam makna. Ada yang mempunyai makna sebagai teman dekat, bisa bermakna pelindung, bisa juga bermakna pemimpin. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan ayat sebelumnya tentang perilaku mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku mereka terhadap kitab mereka yang mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain, termasuk juga di lanjutan ayat ini tentang apa yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Ubay kalau dia itu melepaskan diri dari wilayah mereka, akan terjadinya satu musibah atau bencana yang tidak dia harapkan. Maka makna dari aulia itu lebih dekat kepada mungkin pelindung atau teman dekat, seorang yang berkasih kasihan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan mereka itu sebagai wali, teman dekat, orang yang kalian kasihi dan mengasihi kalian, karena perilaku mereka yang jelas tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku mereka terhadap kitab mereka yang tidak mau untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang ada di dalam kitab mereka. Kalau enak mereka ambil, kalau tidak enak mereka jauhi. As-Sayyid At-Tantawi itu menyatakan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir di Madinah itu ada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan. Pertama adalah mereka yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mereka yang ikut membantu di dalam permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapatkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kamu, aulia,
sebagai teman dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum, sedangkan mereka itu telah kufur, tidak beriman terhadap apa yang datang kepada kamu, yaitu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal haq, berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka itu mengusir, mengeluarkan Rasul dan juga kalian, karena kalian itu beriman kepada Allah Tuhan kalian. Jadi terhadap mereka yang jelas memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi mereka, bahkan di dalam ayat ini diisyaratkan mengusir, mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, tidak menyukai keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan jadi teman dekat mereka, jangan jadi orang yang berkasih kasihan dengan mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu berikan rasa cinta kepada mereka, kamu sayang kepada mereka, akan tapi mereka itu tidak menyayangi kalian, mereka tidak mencintai kalian, bahkan mengusir Rasul dan juga kalian hanya karena kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhadap yang pertama itu jelas, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang secara keras untuk menjadikan mereka sebagai teman dekat, karena mereka berpotensi untuk merusak, bahkan menghancurkan umat Islam. Karena dalam hati mereka keinginannya adalah bagaimana mereka itu membunuh, menumpas ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak melarang kalian. Jadi terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Karena di antara kabilah Arab itu ada yang melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang belum beriman kepada Rasulullah, akan tetapi mereka tidak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terhadap yang kedua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, karena mereka juga tidak memusuhi Rasulullah, tidak berbuat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang itu adalah yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hanya melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian fid dini, dalam urusan agama, wa akhrajukum min diyarikum, yang mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, termasuk juga mereka yang membantu untuk mengusir kalian dari tempat kalian. Jadi yang dilarang itu adalah mereka yang memang menunjukkan permusuhan, mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka. Kemudian golongan yang ketiga itu adalah golongan yang sesungguhnya tidak
menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidaklah menunjukkan secara lahir bahwasanya mereka itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batin mereka itu tidak menyukai Rasulullah dan umat Islam, kaum muslimin, akan tapi lahir mereka tidaklah menunjukkan rasa tidak suka itu. Dan ini adalah orang-orang munafik. Nah, dalam hal ini karena mereka tidaklah menunjukkan permusuhan secara nyata, maka umat Islam tetap diperintahkan untuk boleh bergaul, akan tapi tentu saja harus waspada terhadap orang-orang yang seperti itu, karena mereka bisa menjadi musuh di dalam selimut yang nanti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini sebagai alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang kaum muslimin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia? Karena jelas perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka juga tidak mengakui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu tidak mau menjalankan ajaran agama mereka dengan benar, maka menjadikan mereka sebagai teman dekat itu nanti berpotensi untuk menjadikan umat Islam termasuk ke dalam mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan sebagian dari mereka itu merupakan aulia, pelindung atau pembantu bagi yang lainnya, karena mereka saling mendukung di dalam upaya untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, dalam hal ini teman dekat, pelindungnya, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka juga. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah itu tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Makanya Ubadah bin Samit kemudian berlepas diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selama ini menjadi teman dekatnya, akan tapi mereka melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ada potensi bahwasanya dia juga akan terikut kepada perilaku mereka yang tidak baik. Apalagi kemudian dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama dari teman dekatnya, khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dia itu melihat dengan siapa dia berteman. Karena pertemanan yang terlalu akrab, kemudian di situ ada mawaddah, itu berpotensi kepada hal-hal yang kalau dia adalah orang baik akan mengajarkan kepada yang baik, tapi kalau buruk berpotensi untuk mengajak kepada keburukan. Fa innahu minhum, dia bisa termasuk ke dalam golongan mereka. Fataral ladzina fi qulubihim marad, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lihat orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, yusari'una fihim, mereka bergegas untuk mendapatkan kecintaan mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah, mereka berkata kami khawatir kami akan mendapatkan musibah, bencana. Jadi mereka orang dalam hal ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, yaitu biasanya adalah orang-orang munafik, karena orang munafik di situ sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim marad, dalam hati mereka memang itu ada penyakit. Karena kalau hati berpenyakit maka
dia tidak akan melihat kebenaran itu dengan baik ya. Sama misalnya ketika seorang itu sakit demam misalnya, maka dia akan merasakan air yang biasa itu menjadi dingin, hawa yang biasa itu menjadi lebih dingin. Tapi bagi orang yang tidak merasakan demam, tidak sakit, maka hawa udara misalnya akan tetap seperti halnya biasanya. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit juga demikian. Mereka tidak bisa melihat kebenaran itu dengan baik. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika mereka diajak untuk berbuat baik supaya memperbaiki diri, mereka menyatakan innama nahnu musyrikun, kami ini sudah orang-orang baik, melakukan perbuatan baik. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ketika diajak untuk beriman, mereka katakan anu'minu kama amanas sufaha, masa kami mau beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. Artinya mereka merasa bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang bodoh. Padahal mereka itulah orang yang bodoh karena tidak bisa melihat kebenaran itu dengan baik, karena adanya penyakit di dalam hati mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, orang-orang munafik itu segera bergegas menemui orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang perilakunya itu tidak benar, perilakunya memusuhi Rasulullah, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terhadap kitab mereka sendiri pun mereka melakukan tahrif, perubahan-perubahan, mengimani apa yang enak bagi mereka, tapi kemudian tidak mau mengimani apa yang tidak enak bagi mereka. Orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit itu bergegas untuk berkawan dengan mereka. Mereka katakan, kalau kami tidak dekat dengan mereka, kami khawatir akan terjadi bencana kepada kami. Jadi kekhawatiran adanya sesuatu yang tidak baik yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam hal ini, terutama adalah untuk orang-orang beriman, fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min 'indihi wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, aw amrin min 'indihi, atau ketetapan di sisinya, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga nanti orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka akan menyesali apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Karena orang-orang munafik itu hanya ingin untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Jadi kalau ada sesuatu yang menguntungkan bagi mereka, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Nahnu ma'akum, kalau kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kaum muslimin itu mendapatkan kekalahan, mereka kemudian menghindarkan diri, tidak mau untuk ikut di dalam hal-hal yang tidak enak, ingin enaknya sendiri. Maka kita akan dapatkan misalnya perilaku mereka yang memprovokasi kaum muslimin pada saat kaum muslimin itu pergi ke perang Uhud, termasuk juga bagaimana mereka itu kemudian bersungguh-sungguh ingin ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memerangi kaum Yahudi di Khaybar. Jadi ketika pada perang Uhud mereka melihat, wah kita ini punya potensi kalah ini, sudah pulang. Mereka kemudian menghasut sebagian dari kaum muslimin yang keimanannya kurang kuat, sehingga mereka balik
tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mau menanggung hal-hal yang tidak enak. Tapi ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi kaum Yahudi di Khaybar, dan mereka mengetahui bagaimana kekayaan orang-orang Yahudi Khaybar, mereka kemudian ingin ikut untuk berperang. Kenapa? Karena mereka mengharapkan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak kalau mereka ikut berperang juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah itu kemudian melarang gitu kan. Sudah, tidak usah ikutkan mereka. Mereka hanya ingin yang enak-enak, tapi tidak mau kemudian hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak pada diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atau memberikan ketetapan dari sisinya, dan itu akan membuat mereka akan menyesali terhadap apa yang mereka sembunyikan. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'malukum fa asbahu khasirin. Sehingga dengan demikian orang-orang yang beriman berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Ini yang orang-orang yang benar-benar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala akan sungguh-sungguh berjuang. Innakum lama'akum, bahwasanya mereka itu akan bersama dengan kalian. Habitat a'malukum fa asbahu khasirin. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit itu habitat a'malukum, maka amal mereka itu akan gugur. Fa asbahu khasirin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa gugur? Karena sekali lagi apa yang mereka lakukan itu bukan di dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dalam rangka mencari simpati, mencari muka, yura'unan nas. Jadi mereka ketika berjuang ya ingin untuk mendapatkan ghanimah. Ketika mereka sholat, mereka ingin untuk dilihat oleh Rasulullah SAW bahwasanya kami juga sholat. Akan tetapi di dalam hati mereka sesungguhnya mereka tidak ingin melakukan hal tersebut. Maka Allah katakan bahwasanya habitat a'maluhum, amal mereka itu gugur. Karena semua amal yang tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalnya itu tidak dihitung, maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang yang beriman, berhati-hati di dalam memilih teman dekat. Orang-orang yang tidak baik, yang berpotensi untuk merusak keimanan, seperti halnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang perilakunya seperti halnya yang digambarkan di ayat sebelumnya. Jangan jadikan mereka itu teman dekat, pelindung, apalagi kemudian dalam urusan agama, karena bisa jadi kalian itu akan terikut kepada mereka. Kalau sudah terikut kepada mereka, maka kecelakaan yang akan menghampiri kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi itu peringatan supaya tidak termasuk ke dalam golongan mereka, kehati-hatian di dalam memilih wali, teman dekat, pelindung, karena itu berkaitan juga dengan urusan agama, urusan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.